hal tak terduga di sebuah daerah terpencil di Afrika, jauh dari hingar-bingar kota besar, hiduplah seorang pemuda sederhana asal Indonesia bernama Kharis. Ia hanyalah seorang TKI biasa, bekerja di perkebunan kapas milik perusahaan lokal. Kehidupannya jauh dari kata mewah. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, hanya dengan sarapan roti keras dan teh pahit, lalu berangkat ke ladang. Upah yang ia terima sebenarnya tak seberapa, tapi baginya itu adalah jalan untuk menghidupi keluarga di kampung halaman, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kharis bukan hanya pekerja keras, tapi juga dikenal memiliki hati yang lembut. Sesekali, ia menyisihkan waktunya untuk membantu anak-anak Afrika di desa sekitar. Ia mengajari mereka berhitung dengan potongan kayu, atau sekadar berbagi makanan seadanya. Dari situlah ia sering disebut pemuda asing berhati emas oleh warga setempat. Namun hidup memang penuh kejutan. Suatu sore yang panas, ketika Kharis sedang memperbaiki pompa air di dekat pemukiman, tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan penampilan yang mencolok. Kulitnya hitam legam berkilau, tubuhnya tinggi semampai, dan gaya berpakaian yang hiper, penuh aksesoris emas dari kepala sampai kaki. Wanita itu adalah Madam Rere, seorang janda kaya raya yang terkenal di kota. Ia adalah istri mendiang pengusaha tambang yang meninggal setahun lalu, meninggalkan harta melimpah. Madam Rere bukan sosok biasa. Semua orang tahu sifatnya eksentrik, hiperaktif, dan tak segan menunjukkan kekayaannya di hadapan siapapun. Banyak pria kaya berusaha mendekatinya, tapi ia menolak mentah-mentah. Tidak ada yang tahu pasti mengapa. Namun sore itu, pandangannya tertuju pada Kharis. Dari balik mobil mewahnya, Madam Rere memperhatikan cara Kharis menolong anak-anak kecil yang kesulitan mengambil air. Tangan Kharis yang penuh lumpur, wajahnya yang lelah tapi tetap tersenyum, membuat hati Madam Rere bergetar untuk pertama kalinya setelah lama menjadi janda. Ia turun dari mobilnya dengan gaya dramatis. Semua orang terperangah melihatnya berjalan menuju Kharis. Dengan suara lantang dan logat khas Afrika, ia berkata, "Kau, siapa namamu? Lelaki sederhana, tapi hatimu lebih kaya daripada semua emas yang kumiliki." Kharis, yang kaget setengah mati, hanya bisa menunduk. Ia memperkenalkan diri dengan gugup. "Nama saya Kharis, madam. Saya hanya pekerja biasa." Seisi desa terdiam. Siapa yang tak kenal Madam Rere? Wanita itu bisa membeli apa saja dengan uangnya. Tapi hari itu, ia justru terpesona pada seorang TKI yang bahkan sering kekurangan makan. Sejak pertemuan itu, hidup Kharis tak pernah sama lagi. Madam Rere mulai sering datang ke ladang dengan berbagai alasan. Kadang ia mengirimkan makanan mewah untuk para pekerja. Kadang ia berdiri di tepi kebun hanya untuk melihat Kharis bekerja. Teman-teman Kharis pun heran. Bahkan ada yang iri. Mereka berbisik-bisik, "Apa Madam Rere jatuh hati pada Kharis?" Mustahil. Dunia mereka terlalu berbeda. Namun kenyataannya, benih itu sudah tumbuh. Madam Rere yang hiperaktif mulai terang-terangan mendekati Kharis, membuat pemuda sederhana itu semakin bingung. Ia tahu betul siapa dirinya. Hanya anak desa, perantau, tak punya harta, apalagi gelar. Tapi mengapa seorang janda kaya raya sekelas Madam Rere memilih memperhatikannya? Hati Kharis diliputi dilema. Di satu sisi ia merasa tak pantas. Di sisi lain, tatapan tulus Madam Rere dan keberaniannya mengejar cinta membuat Kharis mulai goyah. Ia teringat doa ibunya di kampung. "Nak, di tanah rantau itu, jangan hanya mencari rezeki. Siapa tahu Allah mempertemukanmu dengan takdir yang besar." Malam itu, Kharis tak bisa tidur. Angin padang Afrika berhembus kencang, tapi pikirannya jauh lebih ribut. Pertemuan singkat dengan Madam Rere menjadi awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Sebuah kisah cinta tak masuk akal, yang kelak akan membuat dunia gempar. Bab pertama ini menutup dengan gambaran Kharis menatap langit berbintang sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini ujian? Ataukah sebuah takdir yang akan merubah hidupku selamanya? Cinta, ujian,
Dan mahar fantastis hari-hari setelah pertemuan itu terasa aneh bagi Haris. Seorang janda Afrika kaya raya yang terkenal flamboyan tiba-tiba memberi perhatian khusus kepadanya. Awalnya Haris mencoba menjaga jarak. Ia sadar betul, dunia Madam Rere terlalu jauh dari dirinya. Ia hanyalah buruh kebun dengan upah kecil, sementara Madam Rere terbiasa duduk di kursi kulit dalam mobil mewah, makan malam di restoran bintang 5, dan dihormati banyak orang. Namun, justru perbedaan itulah yang membuat Madam Rere semakin penasaran. Setiap kali ia datang ke ladang, pandangannya selalu mencari sosok Haris. Ia bahkan mulai mengirimkan hadiah-hadiah yang tak masuk akal. Jam tangan emas, sepatu kulit impor, hingga setelan jas yang sama sekali tak pernah dibayangkan Haris akan ia miliki. Haris gelisah. Ia tak ingin dianggap lelaki mata duitan. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, mengirim uang ke orang tua di kampung, lalu pulang suatu saat nanti dengan penuh harga diri. Tapi setiap kali ia menolak pemberian Madam Rere, wanita itu justru semakin bersemangat. Dengan gaya hiperaktifnya, ia berteriak di depan para pekerja, "Haris, jika kau tak mau menerima hadiahnya, anggap saja itu untuk ibumu di kampung. Aku tak bisa melihatmu terus hidup susah seperti ini." Ucapan itu membuat Haris terdiam. Hatinya tersentuh, tapi sekaligus bingung. Teman-teman sesama TKI pun mulai mendorongnya agar tak menolak. "Kau gila, Riz. Itu janda emas kayak 7 turunan. Kalau dia jatuh cinta padamu, itu keberuntungan hidupmu. Jangan buang kesempatan." Tekanan semakin besar. Gosip menyebar. Ada yang bilang Haris hanya pura-pura menolak demi harga diri, ada pula yang menuduhnya sudah punya niat menjerat kekayaan Madam Rere. Semua itu membuat Haris serba salah. Puncaknya terjadi pada sebuah sore, ketika Madam Rere datang ke barak pekerja dengan rombongan besar. Ia berdiri di depan banyak orang, lalu dengan suara lantang mengumumkan niatnya. "Aku ingin menikahi lelaki ini. Aku ingin menikahi Haris, meski ia hanya seorang pekerja kebun. Dan aku akan membuktikan keseriusanku dengan mahar yang tidak bisa ditolak oleh siapapun." Kerumunan terdiam. Semua mata tertuju pada Haris. Lelaki itu pucat, tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Madam Rere melanjutkan dengan penuh drama. "Aku akan memberikan mahar sebesar 40 miliar rupiah untuk pernikahan ini." Suasana meledak. Orang-orang berteriak, sebagian tertawa tak percaya, sebagian lagi iri dan kagum. 40 miliar? Itu bukan mahar, itu harta karun. Seru salah satu pekerja. Haris hanya bisa menelan ludah. Angka itu tak pernah terlintas dalam hidupnya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membangun desa, menyekolahkan adik-adiknya, bahkan membahagiakan orang tua sampai akhir hayat. Tapi hati kecilnya masih ragu. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya permainan dari seorang janda kaya yang bosan dengan hidupnya? Malam itu Haris duduk sendirian di kamar sempitnya. Ia menatap surat dari ibunya yang selalu ia simpan di bawah bantal. Dalam surat itu ibunya berpesan, "Nak, jangan pernah menjual harga dirimu, tapi juga jangan lari dari rezeki besar yang Allah titipkan." Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Esok harinya, Haris menemui Madam Rere. Dengan suara lirih, ia mencoba bicara jujur. "Madam, saya takut. Dunia kita berbeda. Orang-orang akan menghina saya. Mereka bilang saya hanya mengincar harta Madam." Tapi Madam Rere menatapnya tajam, matanya penuh semangat, lalu menjawab tegas. "Biar dunia menghina, biar orang menuduh. Aku tahu hatiku, dan aku tahu hatimu. Aku memilihmu bukan karena uangmu, tapi karena ketulusanmu. Dan aku ingin kau memilihku juga, bukan karena hartaku, tapi karena cintamu." Kata-kata itu mengguncang jiwa Haris. Ia merasa dilihat bukan sebagai buruh miskin, tapi sebagai lelaki sejati. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya mungkin ini adalah jalan takdir. Akhirnya, dengan segala keraguan, Haris menerima lamaran Madam Rere. Prosesi lamaran besar-besaran pun digelar. Puluhan mobil mewah berjejer, musik Afrika berpadu dengan gamelan Jawa,
Pesta meriah berlangsung 3 hari 3 malam. Media lokal menyorotinya, bahkan berita sampai ke Indonesia. Kharis resmi bertunangan dengan janda Afrika kaya raya, dengan mahar 40 miliar rupiah. Dunia tercengang, dan hidup Kharis berubah selamanya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu ujian baru saja dimulai. Pernikahan mewah, harapan baru hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pernikahan antara Kharis, TKI sederhana dari Indonesia, dan Madam Rere, janda Afrika kaya raya nan hiperaktif, menjadi topik hangat yang mengguncang banyak kalangan. Media lokal menulisnya sebagai pernikahan abad ini. Sementara orang-orang di kampung Kharis di Indonesia masih tak percaya ketika mendengar kabar anak desa miskin itu akan menikah dengan mahar sebesar 40 miliar rupiah. Sejak pagi, suasana di kota tempat pernikahan digelar begitu meriah. Jalan-jalan dipenuhi spanduk besar dengan foto pasangan itu. Kharis yang gagah dalam balutan busana Jawa, lengkap dengan blangkon, dan Madam Rere yang tersenyum lebar dalam gaun emas mewah. Di kiri kanan jalan, penduduk berdatangan untuk sekadar melihat dari kejauhan. Tak sedikit yang bergumam, bagaimana mungkin seorang TKI bisa menikahi wanita sekaya itu? Gedung besar yang dipilih Madam Rere disulap menjadi arena megah. Lampu kristal bergelantungan di langit-langit, karpet merah terbentang hingga ke jalanan. Sementara aroma bunga impor memenuhi ruangan. Namun di tengah semua kemewahan itu, Kharis tampak kikuk. Dalam hatinya, ia merasa seperti orang asing di panggung megah. Di sisi lain, Madam Rere justru tampil penuh percaya diri. Dengan gaun berkilau dan hiasan emas yang seolah membalut seluruh tubuhnya, ia berjalan anggun, tapi tetap hiperaktif dengan senyum lebar dan sapaan ke semua tamu. Lihatlah pengantin tampanku ini. Lelaki sederhana dari Jawa, tapi berhati paling kaya yang pernah kutemui. Serunya lantang di hadapan ratusan undangan. Namun tidak semua orang bahagia. Dari sisi keluarga Madam Rere, terutama saudara-saudaranya, terdengar bisikan penuh curiga. Mereka menatap Kharis dengan tatapan sinis. Dia hanya ingin harta. Tunggu saja, setelah menikah, ia akan lari membawa uang. Desis salah satu sepupu Madam. Gosip itu menyebar di antara tamu, membuat suasana pernikahan yang megah diselimuti bayangan keraguan. Meski begitu, prosesi tetap berjalan. Kharis dengan khidmat mengucapkan ijab kabul. Tangannya bergetar saat menggenggam tangan wali dari pihak Madam Rere. Suaranya serak, tapi tegas, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Sejenak, semua keraguan sirna diganti oleh tepuk tangan meriah dan sorakan bahagia. Saat cincin emas berlian raksasa disematkan di jari manis Kharis, sorak-sorai semakin menggema. Kamera televisi menyorot wajah Kharis yang masih tampak bingung, antara bahagia dan takut. Sementara Madam Rere menatapnya dengan penuh cinta, seolah ingin berkata, "Kini kau milikku dan aku milikmu, tak peduli apa kata dunia." Pesta pernikahan berlangsung luar biasa. Ada tarian tradisional Afrika yang dipadukan dengan gamelan Jawa, menciptakan suasana unik dan memukau. Para tamu terpesona. Bahkan banyak yang merekam untuk disebarkan ke media sosial. Namun di tengah keramaian, Kharis duduk termenung. Ia merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Satu dunia penuh kemewahan dan sorotan, dan satu dunia yang ia rindukan. Rumah kecil di desanya, dengan aroma tanah basah dan suara jangkrik di malam hari. Ketika malam menjelang, pesta mulai mereda. Tamu-tamu terhormat pulang, musik berhenti, dan lilin-lilin perlahan padam. Kini tinggal satu momen yang paling ditunggu, sekaligus paling menegangkan, malam pertama. Kharis dibawa ke kamar pengantin yang luar biasa megah. Tempat tidur raksasa dengan tirai sutra, lampu kristal berkilau, dan parfum mahal yang memenuhi udara. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin, keringat dingin membasahi keningnya. Dari pintu masuk, Madam Rere muncul dengan pakaian tidur berwarna merah menyala. Senyumnya lebar, gerakannya penuh percaya diri. "Inilah saat yang kutunggu, suamiku," katanya dengan suara menggoda.
Haris hanya bisa menelan ludah. Dunia terasa berputar. Semua sorotan, gosip, dan kekhawatiran mendadak runtuh, terganti oleh rasa gugup yang luar biasa. Malam pertama ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga ujian terbesar dalam hidupnya. Pintu kamar tertutup rapat. Dunia luar tak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Namun satu hal pasti, malam itu akan menjadi awal dari kejadian yang membuat semua orang terperangah, sesuatu yang jauh di luar dugaan. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang menggantung. Penonton dibuat penasaran, menunggu bagaimana nasib Haris dan Madam Rere di balik pintu kamar megah itu. Malam pertama yang mengejutkan malam itu, setelah pesta pernikahan usai, seisi rumah mewah Madam Rere mulai hening. Para tamu sudah pulang, musik berhenti, dan hanya suara angin Afrika yang berhembus pelan menembus jendela kamar pengantin. Namun di dalam kamar, suasana jauh berbeda. Jantung Haris berdetak tak karuan, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia duduk di tepi ranjang besar berhias tirai sutra, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya campur aduk. Ia baru saja resmi menikah dengan seorang janda kaya raya yang memberinya mahar 40 miliar rupiah. Kini, tanggung jawab besar ada di pundaknya. Bagaimana kalau ia gagal? Bagaimana kalau ia mengecewakan istrinya? Bagaimana kalau malam pertama ini berakhir dengan aib? Pintu kamar berderit pelan. Dari baliknya, muncullah Madam Rere dengan gaun tidur merah menyala, penuh percaya diri dan ekspresi hiperaktif khas dirinya. Senyumnya lebar, matanya berbinar-binar, dan gerakannya penuh energi seolah ia siap menghadapi apapun. Suamiku, inilah malam yang kutunggu. Malam di mana semua orang akan tahu, aku memilih lelaki sederhana, tapi dengan hati paling berharga. Haris tercekat. Ia tak mampu berkata-kata. Saat Madam Rere berjalan mendekat dengan langkah mantap, Haris semakin panik. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Ia merasa seperti seorang prajurit yang dilempar ke medan perang tanpa persiapan. Ketegangan makin terasa ketika Madam Rere mulai mendominasi. Sifat hiperaktifnya membuat suasana kamar berubah seperti arena penuh energi yang menakutkan sekaligus menegangkan. Ia bicara cepat, bergerak agresif, bahkan sempat berteriak kegirangan sambil tertawa. Haris semakin bingung. Di satu sisi ia ingin membuktikan dirinya sebagai suami sejati. Tapi di sisi lain, tekanan luar biasa membuatnya hampir kehilangan kendali. Malam itu bukan sekadar malam pertama bagi pasangan pengantin, melainkan ujian mental yang bisa menentukan masa depan pernikahan mereka. Jam bergulir. Emosi memuncak. Madam Rere yang terlalu bersemangat tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Wajahnya memucat, nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar hebat. Haris, aku tak kuat. Dan tanpa sempat Haris bereaksi, Madam Rere terjatuh di ranjang, pingsan seketika. Haris panik. Ia berteriak memanggil mengguncang tubuh istrinya tapi tak ada respon. Tangannya gemetar, keringat bercucuran. Matanya hampir menangis. Ya Allah, apa yang terjadi? Apa aku yang salah? Suasana kamar yang tadinya penuh tegang berubah menjadi kepanikan mencekam. Haris berlari keluar memanggil para pelayan. Dalam hitungan menit, keluarga Madam Rere dan beberapa dokter pribadi bergegas masuk. Mereka mendapati Madam Rere tergeletak tak sadarkan diri. Keluarga Madam langsung menatap Haris dengan penuh curiga. Apa yang kau lakukan padanya? Bentak salah satu saudaranya. Suasana semakin ricuh. Haris mencoba menjelaskan bahwa ia tak melakukan apa-apa. Bahwa istrinya tiba-tiba pingsan, tapi tak ada yang mau percaya. Dokter segera memeriksa kondisi Madam. Wajah semua orang tegang, udara kamar terasa berat. Haris hanya bisa berdiri di sudut, wajahnya pucat, hati diguncang rasa bersalah. Di kepalanya, terngiang gosip-gosip kejam, bahwa ia hanya lelaki miskin yang tak pantas, bahwa ia mungkin menikah hanya demi uang, dan kini istrinya pingsan di malam pertama, seolah semua tuduhan itu benar. Sementara itu, berita tentang Madam Rere yang tiba-tiba jatuh pingsan menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, dari pelayan ke tetangga, hingga akhirnya sampai ke media.
Judul berita keesokan harinya mengguncang, janda kaya Ratu Tambang pingsan di malam pertama bersama TKI Indonesia. Kabar itu meledak. Ada yang mengejek, ada yang menyalahkan Kharis, ada pula yang menganggap ini karma. Namun ada juga yang diam-diam bersimpati, melihat Kharis sebagai korban dari perbedaan status yang terlalu jauh. Di kamar rumah sakit tempat Madam Rere akhirnya dirawat, Kharis duduk di samping ranjang istrinya yang masih terbaring tak sadarkan diri. Air mata jatuh di pipinya. Aku tuh tak tahu apa yang terjadi, tapi aku berjanji tak akan pergi. Aku akan menunggu sampai kau membuka mata lagi, bisiknya lirih. Bab ini ditutup dengan gambaran Kharis menggenggam tangan Madam Rere yang lemah. Sementara dunia di luar semakin gaduh dengan gosip dan tuduhan. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah pernikahan mereka akan berakhir di sini, atau justru baru dimulai? Rahasia, air mata, dan keputusan suasana rumah sakit malam itu begitu mencekam. Lampu-lampu redup menyinari koridor panjang, suara alat medis berdetak pelan seolah menghitung waktu. Di salah satu kamar VIP, Madam Rere masih terbaring lemah. Selang oksigen terpasang di hidungnya, sementara jarum infus menempel di tangan. Wajahnya pucat, sangat berbeda dengan sosok hiperaktif penuh energi yang selama ini dikenal banyak orang. Di kursi samping ranjang, Kharis duduk termenung. Matanya bengkak karena kurang tidur dan tangis yang tertahan. Sejak Madam pingsan di malam pertama, ia tak beranjak dari sisi istrinya. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini salahku? Apakah benar aku tak mampu membahagiakan wanita yang memilihku dengan begitu besar pengorbanan? Keluarga Madam masih memandang Kharis dengan curiga. Setiap kali mereka masuk ke kamar, tatapan dingin menusuk seolah menyalahkan Kharis atas apa yang terjadi. Kalau bukan karena lelaki ini, Rere tidak akan seperti ini. Gumam salah seorang saudara dengan nada sinis. Ucapan itu menusuk hati Kharis, tapi ia memilih diam. Ia sadar, membela diri hanya akan menambah kebencian. Hingga akhirnya, dokter masuk dengan wajah serius. Semua menahan napas menunggu kabar. Dengan suara tenang, dokter menjelaskan, Madam Rere tidak pingsan karena sesuatu yang dilakukan oleh suaminya. Beliau memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Malam pernikahan, emosi yang terlalu tinggi, ditambah gaya hidup beliau yang penuh tekanan, membuat tubuhnya tidak kuat menahan beban itu. Untunglah ia segera mendapat pertolongan. Keluarga Madam terdiam. Tatapan mereka yang semula tajam perlahan melembut, meski masih menyisakan keraguan. Namun bagi Kharis, ucapan itu seperti beban yang terangkat dari dadanya. Ia merasa lega, meski tetap sedih melihat kondisi istrinya. Hari-hari berikutnya, Kharis setia merawat Madam. Ia menyuapi makanan, menyeka keringat, bahkan membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa yang tak dimengerti siapapun kecuali dirinya. Para perawat pun diam-diam terharu. Mereka melihat kesungguhan cinta seorang lelaki sederhana yang tak pernah lelah menjaga istrinya, meski dituduh dan dihina. Beberapa hari kemudian, Madam Rere perlahan membuka mata. Nafasnya masih lemah, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Ia menatap Kharis yang duduk menggenggam tangannya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Kharis, kau masih di sini? Aku takut kau akan pergi. Aku takut semua orang benar, bahwa kau hanya mengincar hartaku. Air mata jatuh dari mata Kharis. Ia menggenggam tangan Madam lebih erat. Dengarkan aku, Madam. Aku menikahimu bukan karena uangmu. Mahar 40 miliar itu hanya angka. Aku tetap akan memilihmu meski tanpa sebesar pun. Karena yang kubutuhkan bukan hartamu, tapi hatimu. Aku ingin mensyukam. Sampai akhir hidupku, Madam Rere menangis. Untuk pertama kalinya, wanita kaya raya itu merasa dicintai bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Ia sadar, selama ini semua pria mendekatinya demi uang. Hanya Kharis, lelaki sederhana dari Jawa, yang mencintainya dengan tulus. Berita tentang Madam Rere yang akhirnya sadar pun menyebar. Namun kali ini, publik mulai melihat sisi lain dari cerita mereka. Foto-foto Kharis yang setia menemani istrinya di rumah sakit viral di media sosial.
Banyak orang menulis komentar, ternyata cinta sejati itu masih ada. Bahkan media yang dulu mencibir mulai mengangkat kisah ini sebagai inspirasi. Keluarga Madam perlahan luluh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Kharis tetap berada di sisi istrinya. Bahkan ketika dunia menuduhnya macam-macam. Salah satu saudara akhirnya mendekati Kharis dan berkata, "Maafkan kami salah menilaimu. Kau bukan sekadar lelaki miskin yang mencari harta. Kau adalah suami sejati." Hari itu, Kharis dan Madam Rere saling berjanji. Mereka akan menjalani hidup bersama, menghadapi segala perbedaan budaya, gosip, dan ujian dengan kekuatan cinta. Madam Rere berjanji menjaga kesehatannya, sementara Kharis berjanji menjaga hatinya. Di akhir bab, digambarkan Kharis menuntun istrinya berjalan pelan keluar dari rumah sakit, tangan mereka bertaut erat. Sinar matahari sore menyinari wajah mereka berdua. Meski perjalanan ke depan penuh tantangan, kini mereka tahu, cinta sejati tak diukur dari harta, tapi dari kesetiaan dan ketulusan. Narasi menutup dengan kalimat penuh haru. Mahar 40 miliar hanyalah simbol. Tapi mahar sejati yang dimiliki Kharis adalah hatinya yang tulus. Dan itu tak ternilai oleh apapun.